Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Episode Ada Apa Gerangan kali ini saya akan membacakan cerita dari tweet horor dari Twitter tentang sebuah pendakian di Gunung Merapi. Bagaimana kisahnya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Kisah ini dibagikan oleh Elsa Octavian. Saya akan mulai membacanya. Mau percaya mau tidak, semua terserah kepada pembaca. Yang pasti, yang nyata dan yang tidak terlihat, semua sama-sama ciptaannya. Itu awalan yang ditulis oleh sang penulis ya. Tahun 2015 adalah pendakian paling berkesan yang tak akan pernah aku lupakan seumur hidup. Pertama kalinya bersinggungan dengan penghuni Gunung Merapi. Kita berangkat dari Jogja menuju Gunung Merapi. Rencananya akan muncak melalui jalur New Selo. Sampai di sana sekitar jam 11 siang dan langsung registrasi. Tak ada firasat apapun dalam pendakian kali ini. Biasanya juga nggak punya firasat apa-apa sih dalam beberapa kali pendakian. Niatnya cuma satu, berangkat dan pulang dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Setelah berdoa dan memastikan semua kebutuhan selama muncak itu lengkap, kami mulai berjalan perlahan-lahan. Waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat, yang berarti pukul 2 siang. Pokoknya sekitaran jam segitulah. Jadi yang ikut ada sekitar 18 manusia. Manusia ya. Sebelumnya ada wanti-wanti dari bapak-bapak yang jaga pos registrasi. Mas, Mbak, nyuwun sewu, setiap gunung ada larangan dan peraturannya masing-masing. Nanti jangan mengambil apapun dan jangan meninggalkan apapun ya. Iya Pak, terima kasih. Kami berangkat dulu Pak, kata Ratu. Jadi yang muncak kali ini cuman aku sama Ratu ceweknya. Sisanya cowok semua, termasuk pacar kita masing-masing. Baru 20 menitan aku ngerasa capek banget. Beban di pundak rasanya panas dan lebih berat dari biasanya. Wah, udah disambut nih kayaknya, pikirku dalam hati. Sambil komat kamit baca mantra, sambil komat kamit baca doa, aku coba fokus dan ngobrol dengan Eki, pacarku. Gak usah dilawan, permisi aja sama banyakin doa. Jangan ngelamun ya. Bisiknya tak ingin yang lain panik. Aku menoleh. Kok Eki tahu sih? Padahal aku gak ngeluh apapun loh. Apa karena cerewet aku gak wajar ya? Kita tetap jalan pelan karena emang gak ngejar apapun. Santai aja, yang penting semua anggota gak ada yang kelelahan. Oh iya, banyak kan yang bilang, kalau kamu mau tahu sifat asli teman-teman kamu, atau mungkin sifat asli dari kamu sendiri, cobalah buat naik gunung. Aku udah membuktikannya. Alhamdulillah selama naik gunung, banyak pelajaran dan pembuktian betapa solidnya teman-teman aku ini. Oke, lanjut ke cerita. Sampai di pos 1, matahari udah jenuh dan ingin beristirahat. Peribahasanya seperti itu. Malam hari pun tiba. Waktu menunjukkan hari telah menemui senja. Maghrib tentunya. Awan yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi mendung. Dan tak lama kemudian rintik-rintik hujan turun tanpa diaba-abain. Kami bergerak cepat. Lebih tepatnya yang cowok-cowok sih, langsung mencari tempat berteduh karena kalau mau mendirikan tenda sudah tidak ada waktu.
Kami memakai mantel masing-masing. Hujannya sih nggak lama, sekitar 20 menitan lah. Di pos itu kami bertemu pendaki lain dan berbagi tempat berteduh sambil bercengkerama. Mereka memutuskan untuk turun ke bawah karena hanya sisa berdua. Teman-teman yang lainnya udah duluan dan enggak menunggu. Astaga, pikirku dalam hati. Gini aja mas, kalian masih pengen ke atas nggak? Kalau ke bawah udah lumayan jauh, apalagi cuma berdua. Seru Fikri, pemimpin di kelompok kami. Dua pemuda tersebut terdiam seperti berpikir, kemudian tatap-tatapan. Sebelumnya kami minta maaf mas, kami masih pengen ke atas, tapi perbekalan kami belum tentu cukup sampai pulang. Apalagi yang di tas cuma sedikit logistiknya, dan sleeping bag, ujarnya memelas. Fikri berpikir dan meminta persetujuan anggota kami yang lain. Meskipun dia pemimpin, tapi dia nggak akan ambil keputusan sendiri. Setelah bermusyawarah sedikit, akhirnya kita memutuskan untuk mengizinkan dua pendaki itu buat bergabung. Yang di pikiran kami, bagaimana jika seandainya kami ada di posisi mereka saat ini? Setelah hujan reda, dengan mengucap bismillah kami melanjutkan perjalanan. Namun, sampai pada tempat peristirahatan selanjutnya, aku mengeluh sakit yang luar biasa pada kakiku sebelah kiri, tepatnya di jempol. Beberapa teman-teman gerak cepat menyenteri Eki yang tengah membuka sepatuku. Betapa terkejutnya ketika aku lihat kuku pada jempol kiriku terbuka. Iya, bukan lecet atau terkelupas, tapi benar-benar terbuka. Darah segar mengucur mengotori kaos kaki. Aku menggigit bibir. Kesakitan. Eki segera mengguyurkan air yang dibawa oleh Ratu, dibalut dengan kasa yang telah diberi alkohol. Bayangin sendiri deh rasanya. Bahkan aku tak sanggup menangis. Jangan sampai aku merepotkan mereka, pikirku saat itu. Karena kejadian tersebut, kami berhenti sejenak dan menghitung jumlah anggota keseluruhan. 1, 2, 3, 4, 5, 18. Stop sampai di situ, tak ada sahutan lain. Kok cuma 18? Dua orang lagi mana? Dua orang yang kami temui di pos 1 tadi. Kami memanggil mereka dengan cara berteriak, "Oi!" Cukup lama kami memanggil dan menunggu, namun tak ada jawaban sama sekali. Paling mereka gak jadi muncak dan lebih memilih turun. Begitu sugesti yang terus kami amini. Perjalanan berlanjut sebelum Danu berseru, "Mau ngecamp di mana, Dap?" "Jangan di Pasar Bubrah ya, di bawahnya aja," seru yang lain. Apa itu Pasar Bubrah? Sebelum naik, aku udah searching mengenai Pasar Bubrah yang membuat bulu kuduk meremang. Pasar Bubrah adalah pasar goib. Katanya, kalau beruntung, ketika mendirikan camp di sana, maka kalian akan menemui orang-orang sedang berdagang. Tanda kutip orang-orangnya ya. Aku yang masih awam mengenai mitos tersebut, memilih bungkam dan manut aja pada teman-teman yang lebih berpengalaman. Sesuai rencana, kita enggak ngecamp di Pasar Bubrah, tapi sedikit di bawahnya. Pokoknya sebelum Pasar Bubrah. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Kami jalan selama itu. "Gak apa-apalah," kata Eki menenangkan. Kakiku masih nut-nutan rasanya, serba salah. Mau jalan cepat sakit, mau jalan santai malah kasihan sama yang lain. Eki lebih kasihan. Di depan gendong tas aku, di belakang gendong carrier-nya. Duh mas. Setelah mendirikan tenda dan memakan beberapa mie instan, aku tidur nyenyak. Bener-bener nyenyak. Aku gak mikir lagi, aku di mana. Pokoknya itu tempat terhangat yang pernah aku dapati selama ngecamp. Paginya sebelum subuh, aku dibangunin buat lanjut lagi naik ke atas, ke puncak Merapi. Lah, masih ngantuk pengen bubuk bentar tapi udah harus naik lagi. Kita ninggalin barang bawaan di tenda, jadi yang dibawa cuma HP. Jadi kalau kalian ke Merapi, pertama kali yang kalian rasain waktu ke Pasar Bubrah adalah
Hawanya yang menghangat, menjalar menuju panas karena dekat dengan kawah. Yang pasti di pasar bubrah itu debu dan gersang. Lanjut gak tuh? Tanyaku ke Ratu. Aku di sini aja ya. Kamu yakin gak mau lanjut? Kakimu gimana? Kan masih sakit. Bismillah aja deh tuh. Kamu yakin di sini aja? Gak pengen muncak? Setelah debat basa-basi sampai basi, Ratu tetap pada keputusannya untuk di bawah aja sama Fahri, pacarnya. Kasihan juga dia. Sebelum muncak ke sini, dia minta dikerokin pas di kos. Mungkin kali ini benar-benar gak mampu buat lanjut ke atas. Ketika pertengahan jalan, tanpa semua orang di sekitar situ duga, ada seseorang yang berteriak minta tolong. Dia berlari dari puncak kawah dengan kecepatan tinggi, seperti tidak tercipta rem pada kedua kakinya. Jadi, Merapi itu seperti kerucut, namun di atasnya tidak lancip, tapi ada kubangan kawah yang sangat luas dan panas. Biasanya, lahar yang keluar dari mulut gunung tersebut akan membentuk sebuah parit besar untuk lewatnya lahar dingin atau panas. Nah, cowok yang tadi berlari itu berteriak minta tolong untuk diberhentikan saat itu juga. Fahri yang berhasil menarik tangan cowok itu yang hampir saja masuk ke parit lahar dingin tadi. Mereka berdua terguling beberapa kali dan akhirnya selamat. Hanya beberapa yang lecet sedikit. Beberapa penjaga Merapi langsung menghampiri dan memberi wejangan pada pemuda tadi. Jangan macam-macam di Merapi. Kalau mau bertingkah jangan di sini. Ada unggah-ungguhnya ketika bertamu. Begitu kira-kira. Sesampainya di puncak kawah, panas langsung menerpa wajah. Bayangin aja, pas lagi masak air terus uapnya kena ke muka. Gitulah kira-kira. Kita duduk foto-foto dan aku berbaring sampai terlelap beberapa menit. Astaga, apa yang ada di pikiranku waktu itu? Intinya di pasar bubrah kita cuma nongkrong, terus balik ke tenda, makan dan berkemas untuk pulang. Sekitar jam 10, kami bersiap untuk pulang agar tidak kemalaman ketika sampai di bawah. Setelah berberes dan mengecek sampah, kami turun ke bawah dengan hati riang karena saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di perjalanan pulang, aku meminta Eki untuk berjalan tidak terlalu cepat. Anehnya, jempolku yang semula di pasar bubrah baik-baik aja, entah kenapa terasa nyeri lagi ketika perjalanan pulang. Jadinya hanya kami berdua yang paling belakang, teman-teman di depan. Masih terlihat sih gak terlalu jauh. Eki meminta mereka untuk jalan duluan perlahan-lahan. Tak lama, samar-samar terdengar bunyi gamelan mengalun perlahan. Aku terdiam namun tetap berjalan. Kutajamkan pendengaranku sambil mengamati wajah Eki. Sepertinya ia tak mendengar apapun. Ekspresinya biasa aja. Kira-kira seperti ini. Bunyi gamelan tersebut semakin jelas ketika kulihat arak-arakan melintas. Aku belum ngeh itu arakan apa. Ada beberapa wanita mengenakan baju tradisional sambil membawa buah-buahan di atas piring lebar berwarna keemasan. Di belakangnya ada beberapa prajurit membawa tombak beserta bendera yang sama sekali tak kuingat bendera apa yang mereka bawa. Wajah wanita-wanita itu sangat anggun dan menawan, penuh wibawa dan perasaan hangat ketika melihatnya. Sedangkan di tengah-tengah mereka ada seorang anak kira-kira berumur 7 atau 8 tahunan, mengenakan beskap lengkap dengan belangkon. Mereka berjalan beriringan menuju ke arah atas Gunung Merapi. Tatapan mereka lurus dengan senyum sedikit menghiasi sudut bibir. Yang, kita beruntung ya, bisikku kepada Eki. Eki diam aja tak menyahuti omonganku. Ah, mungkin dia keberatan menggendong 2 tas. Pikirku saat itu. Aku tak kepikiran sama sekali untuk mengeluarkan HP dan mengambil gambar.
hanya terdiam kagum melihat iringan tersebut lewat di depan mata. Sungguh yang ada dalam pikiranku adalah aku sangat beruntung bisa menyaksikan ritual adat seperti ini secara langsung. Dalam pikirku hanya, wah, mereka hebat ya, memakai pakaian tradisional tanpa alas kaki, tanpa mengenakan jaket pelindung, dan membawa begitu banyak buah-buahan yang tertata rapi. Tak ada raut kelelahan dalam perjalanan mereka itu. Apalagi si anak kecil tadi, dia berjalan paling depan. Masa aku mengeluh? Kalah dong aku dibanding anak itu, pikirku saat itu. Cuma itu yang aku pikirkan. Tak lama setelah rombongan itu lewat, Eki mengajakku untuk segera turun. Anak-anak udah nunggu di depan, bilangnya. Aku dan Eki pun bertemu dengan anak-anak yang lain yang lagi layeh-layeh. Ada yang rokokan, ada yang bercanda, ada yang lagi selfie. Disinilah percakapanku dan Ratu dimulai mengenai yang kulihat tadi. Tuh, kamu tadi lihat gak iring-iringan dari bawah? Hah? Maksudnya? Iring-iringan apa? Itu loh, orang-orang pakai baju tradisional lengkap, bawa tombak sama bendera. Ratu diam tak menjawab, malah memberikanku air minum. Bismillah dulu sebelum minum. Enggak Ratu, enggak Eki, enggak yang lain. Enggak ada yang mendengarkan ucapanku. Mereka seolah bungkam dan tak ingin bercerita. Mungkin aja sih capek. Begitu terus sugestiku agar tak merasakan emosi. Samar-samar aku masih mendengar alunan tersebut yang bergerak menjauh. Ingin sekali aku bilang, "Woi, dengar woi." Tapi ya udahlah, mungkin mereka lagi capek. Sesampainya di bawah, kita beristirahat di salah satu kantin. Aku kembali bertanya pada Ratu tentang masalah tadi. Aku gak dengar apapun atau melihat apapun yang kamu lihat. Sumpah demi Allah. Aku terdiam. Aku kembali tanya pada Eki. Ki, kamu tadi lihat kan ada iring-iringan pakai pakaian tradisional? Enggak. Dari tadi kamu ngomong begitu pas di atas. Pikiranku sih udah gak beres. Pas kamu senyum sambil merhatiin jurang, aku udah was-was. Makanya aku cepet ngajakin turun. Apa? Apa yang mereka bilang? Aku senyum-senyum merhatiin jurang. Jelas-jelas yang aku lihat itu iring-iringan adat. Mereka tuh mau ritual. Aduh, nyesel tadi gak sempat ambil gambar. Begitu pikirku dalam hati. Capek. Ketika sampai di kos, aku segera bebersih dan mandi. Setelah chat basa-basi mau tidur sama Eki, aku segera merebahkan tubuhku yang 2 hari semalam tidak menyentuh kasur. Akibat dari rasa capekku itu, aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku tersesat di sebuah hutan. Di sana banyak yang mengaku siluman ular. Ada juga binatang kuda, tapi berkepala manusia. Aku dikejar hingga menemukan sebuah gubuk reot. Belum sempat aku masuk, aku mendengar perkelahian antara siluman tersebut melawan lelaki parubaya yang juga memakai beskap lengkap. Nak, cepat masuk rumahmu. Di sini bukan tempatmu. Jangan takut, aku adalah leluhurmu yang akan menjagamu dari jauh. Aku pun masuk dan menutup gubuk itu. Terdengar suara bantingan keras. Begitu kaget hingga aku sendiri terbangun dari mimpi. Paginya aku telepon ibu. Ku ceritakan semua hal yang aku alami. Mimpi jangan terlalu dipercaya. Kadang lewat mimpi kita ditipu oleh setan. Selanjutnya ibuku menceritakan bahwa aku masih ada hubungan dengan keraton Yogyakarta. Ibuku sendiri asli Bantul dan merantau ke pulau seberang. Pantas aja hanya aku yang melihat mereka ketika perjalanan turun dari Gunung Merapi kemarin. Sekian treatku kali ini. Maaf ada beberapa bagian yang tak bisa aku ceritakan karena menyangkut privasi sekeluarga. Terima kasih telah mendengarkan. Begitulah ceritanya berakhir. Jadi di gunung itu, di Gunung Merapi tepatnya, hanya penulis yang melihat arak-arakan itu. Jadi kemungkinan arak-arakan itu bukan arak-arakan manusia ya. Itu adalah arak-arakan bangsa halus.
Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan episode Ada Apa Gerangan kali ini. Maka sampai di sini episode kali ini. Sampai jumpa dengan saya Tama di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, stay di rumah aja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.